Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Cindy Sarohidayah, yang kedua Yoni Firman Arya Pangga, yang ketiga Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial, yaitu pertama, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Teologi Al-Maun. Yang kedua, gerakan peduli fakir miskin dan anak yatim. Yang ketiga, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang keempat, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Lalu, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah teologi Al-Maun, yaitu ayat yang menjadi landasan sebagai gerakan sosial dalam Islam, itulah Al-Mangun. Kedua, surat ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat saja. Tapi kenyataannya yang menggetarkan dada. Tidak sekedar menjadi bacaan di kala sholat fardu, melainkan juga memberi inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif, yaitu kesadaran atas realitas sosial yang timpang. Lalu, Al-Mangun dibuka dengan sebuah pertanyaan. Tahukah engkau dengan pendusta agama? Ayat kedua dan ketiga memberikan penjelasan. Pertama, orang yang menghardik anak yatim, yaitu ayat kedua. Ayat kedua menolak memberi makan orang miskin, yaitu penjelasan ayat ketiga. Artinya, jika seorang merasa benci dengan anak yatim karena yatimnya, berarti ia mendustakan agama. Kedua, sebabnya ia rasa sombong dan rasa bakhil. Menurut Hamka, membenci anak yatim berarti membenci kebersalaan Nabi Muhammad. Yang ketiga, sebab Nabi adalah anak yatim yang dipinggirkan oleh keluarganya, hidup dengan menggembala, berkerutan dengan kemiskinan di masa kecilnya. Menghardik anak yatim adalah refleksi kesombongan diri, merasa dirinya lebih baik, dan Allah menolak kesombongannya. Oleh sebab itu, mereka yang sombong dan bakhil berarti kata Hamka dengan menghardik anak yatim sebagai simbolisasi patut ucap sebagai pendusta agama. Ada 3 parameter celakanya. Wali, orang-orang yang salat, ayat 4-7. Yang pertama, mereka yang lalai dalam salatnya dalam ayat 5. Yang kedua, mereka yang berbuat ria terdalam dalam ayat 6. Ketiga, mereka yang menolak memberi pertolongan orang lain, yaitu dari ayat 7. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yoni Firman Angga, saya persilahkan. Gerakan peduli fakir miskin dan anak yatim. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu salah satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat Taubah ayat 60 tentang kelompok penerimaan zakat. Fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya maupun keduanya, dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatannya kurang dari kebutuhannya tetapi pendapatannya di atas 50% kebutuhannya namun masih kurang. Selanjutnya, Syarah. Bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Bentuk dan gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2000, Ormas Indonesia
tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki 3.979 taman anak-anak, 33 taman pendidikan Al-Quran, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasah, 2.143 sekolah lanjutan tingkat pertama, 979 sekolah lanjutan tingkat atas, 11 sekolah kejuruan, 13 mualimat, 3 sekolah menengah farmasi, serta 64 pondok pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, hingga tahun ini Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademi, dan 4 politeknik. Nama-nama seperti Bustanul Atfal atau TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah bermunculan di berbagai daerah. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah telah dan terus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian, balai-balai pengobatan seperti Rumah Sakit PKU Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah yang pada masa berdirinya Muhammadiyah bernama PKO, Penolong Kesengsaraan Umat, kini mulai meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah bidang kesehatan pada tahun 1997 sebagai berikut. Yang A, hakim berjumlah 34, B, rumah bersalin sejumlah 85, C, balai kesehatan ibu dan anak berjumlah 504, balai kesehatan masyarakat berjumlah 115, D, balai pengobatan berjumlah 846, E, apotik, dan KB berjumlah 4. Lanjutnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Hingga tahun 2000, Muhammadiyah telah memiliki 224 yatim, 18 panti jompo, 22 balai kesehatan sosial, 106 santunan keluarga, 5 manula, 13 manula, 1 panti patra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM, Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah. Baik, dalam bidang Muhammadiyah telah melakukan program, diantaranya 1. Peningkatan kualitas pengkaderan. Yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan. Yang ketiga, menyelenggarakan Baitul Arkam dan Darul Arkam ke Muhammadiyah. Yang keempat, transformasi kader per jenjang dan per generasi. Yang kelima, sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Contoh kaderisasi atau organisasi dalam Muhammadiyah: Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci Muhammadiyah. Lalu selanjutnya, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, maupun dengan melakukan pengembangan menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Yang kedua yaitu revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di atas lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup. Yang kedua, meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan. C. Mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj, tarjih, dan ijtihad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah. D. Pengembangan
struktur dan perbaikan sistem pengolahan. E. Mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkatan. F. Peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah menuju tingkat kompetisi dan kepentingan misi persyarikatan yang tinggi, serta menjadikannya sebagai pelaksana usaha yang terikat dan memiliki ketaatan pada kepemimpinan persyarikatan. G. Pengembangan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif terhadap kepentingan aktual atau nyata umat, masyarakat, dan dunia kemanusiaan dengan pengelolaan yang lebih konsisten. H. Menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pemimpin persyarikatan. I. Meningkatkan bimbingan arahan dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. J. Menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.